Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sirah Nabi, yaitu Perang Fijar dan Hilful Fudzul. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Alian. Perang ini meletus pada saat beliau berusia 20 tahun. Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang membawahi kabilah Quraisy dan Kinanah secara umum karena faktor usia dan kedudukan. Perang pun meletus pada permulaan siang hari. Kemenangan berada di pihak kabilah Qais terhadap Kinanah. Namun pada pertengahan hari keadaan terbalik. Justru kemenangan berpihak pada Kinanah. Jadi perang ini kenapa dikenalkan dengan perang Fijar? Karena perang ini dilakukan yang di bulan haram. Dalam perang ini Rasulullah SAW ikut serta dan membantu paman-pamannya menyediakan anak-anak buat mereka. Penyebab terjadinya perang ini, yang pertama, Nu'man bin Muzir, Raja Hira, mencari pengawal khalifah untuk mengirim perniagaan ke Uqas. Yang kedua, konflik antara Al-Barad dan Urwah Hauzan dalam mendapatkan peluang. Perang ini terjadi beberapa hari dalam rentang waktu 4 tahun dalam bulan tertentu, dan perang ini tidak dilakukan secara terus-menerus atau setiap hari. Awal perang, Quraisy terdesak dan masuk ke Al-Haram, dan lawannya menahan diri, dan dilanjutkan di tahun depan. Hikmah dan pelajaran dalam perang ini: keterlibatan Rasulullah SAW dalam aktivitas masyarakat sejak muda, selayaknya seorang dai berada di tengah masyarakatnya. Selayaknya seorang dai mengetahui keperluan masyarakat dan terdepan dalam menyediakan keperluan masyarakatnya. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fuddul, disepakati pada bulan Zulqa'dah yang termasuk bulan haram. Di rumah Abdullah bin Ju'an al-Taimi, semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan hak-haknya. Penyebab terjadinya perjanjian Hilful Fudzul adalah karena seorang dari kabilah Zabit di Yaman telah datang ke Mekah bersama barang dagangannya. Ia menjualnya kepada seorang bernama Al-Ash bin Wali As-Sahmi, namun Al-Ash enggan membayar. Akhirnya dilaporkan hal itu kepada tokoh-tokoh Quraisy, namun tidak ada yang mau menolong pedagang tadi. Kemudian ia naik ke gunung Abi Kubais, sementara tokoh Quraisy masih berkumpul di tempat mereka selalu berkumpul. Dia berteriak supaya haknya yang terzalimi dikembalikan. Akhirnya bangkitlah Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Lantas ia berkata, orang seperti itu tidak mungkin dibiarkan terzalimi. Kemudian berkumpullah Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Asad bin Abdul Uzza di rumah Abdullah bin Ju'dan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka bersumpah dan berjanji atas nama Allah untuk bersatu padu bersama orang yang dianiaya tadi hingga haknya dikembalikan. Quraisy mendengar perjanjian itu. Mereka lantas berkata, sungguh mereka telah masuk ke dalam sebuah perkara yang mulia. Mereka akhirnya menemui Al-Ash bin Wali, kemudian mengambil dengan paksa harta Az-Zabidi, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya. Nabi SAW telah menghadiri perjanjian itu. Mereka mengangkat panji-panji kebenaran dan menghancurkan simbol-simbol kezaliman. Kejadian itu adalah bagian dari kebanggaan bangsa Arab. Dari Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Ju'dan. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, disahihkan oleh
Syekh Al-Albani dalam Fiqh As-Sirah. Pelajaran dari kisah yang kita dapatkan, yang pertama, apabila penduduk jahiliyah menolak kezaliman dalam fitrah mereka, seharusnya kaum muslimin lebih pantas lagi menolaknya. Tapi dengan landasan akidah, sebab Islam benar-benar memerintahkan umatnya untuk tidak berbuat zalim. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai fitrah, sehingga bukan hal yang aneh bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan arti penting perjanjian tersebut. Yang kedua, kerusakan yang tersebar dalam tatanan sosial atau masyarakat tidak berarti hilangnya seluruh kebaikan dan keluhuran budi pekerti di lingkungan tersebut. Inilah yang ditujukan oleh peristiwa Hilful Fudzul. Penjelasannya, kota Mekah adalah masyarakat jahiliyah yang dipenuhi oleh penyebaran berhala, paganisme, kezaliman, zina, riba dan perkara lainnya yang merupakan sendi-sendi adat dan moral masyarakat jahiliyah. Hanya saja dalam komunitas yang seperti itu masih ada orang-orang yang menjunjung tinggi arti kehormatan dan harga diri, membenci kezaliman dan tidak mendiamkan seorang pun untuk berbuat zalim. Demikianlah hakikat ini telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran yang ketiga, peran Al-Zubair dalam kisah ini menunjukkan tingkat kehormatan tokoh keluarga Rasulullah SAW dan keutamaan mereka atas lainnya dalam peristiwa ini. Maka cukuplah kehormatan dan kemuliaan bagi mereka dengan munculnya seorang utusan Allah Ta'ala dari kalangan mereka. Yang keempat, kisah ini mengindikasikan bahwa Islam membenarkan upaya pembelahan bagi orang yang terzalimi dan menghalangi orang yang berbuat zalim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi." Kemudian ada seorang yang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim. Beliau menjawab, "Kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kelima, pemuda di zaman dulu sudah semangat ikut berperang. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku saat akan berangkat perang Uhud. Ketika itu usiaku 14 tahun. Beliau tidak mengizinkanku untuk ikut perang saat itu. Lalu beliau melihatku lagi saat mau berangkat perang Khandaq. Ketika itu usiaku telah mencapai 15 tahun. Barulah beliau memperbolehkanku untuk ikut berperang. Hadis riwayat Muslim. Demikian kisah yang disampaikan tentang sirah Nabi, perang Fijar dan Hilful Fudzul. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.